Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga, channelnya siap mengawal teman-teman untuk bergabung menjadi keluarga besar Mahkamah Agung. Kali ini ngejawab pertanyaan dari @gewi8709. Bang mau nanya lagi. Oh, berarti ada pertanyaan sebelumnya ya. Nanti gue jawab pelakunya. Kan sudah PNS dan sudah bawa anak istri di Tenggarong. Lantas kenapa bisa tiba-tiba dipindah satuan kerjanya? Beda pulau pula. Nah, lalu anak dan istri apakah akan ikut diboyong? Apabila istri punya pekerjaan di tempat sebelumnya, lantas bagaimana? Aku jawab segitu dulu ya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya. Jadi kenapa pindah satuan kerja? Jadi ada kemungkinan pindah satuan kerja itu ada tiga menurutku. Promosi, mutasi, sama demosi ya. Sama mutasi itu perpindahan gitu kan, bisa karena promosi ataupun demosi. Demosi itu diturunkan pangkatnya biasanya karena melakukan pelanggaran lah ya, baik yang sedang ataupun berat ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa pindah satuan kerjanya? Jawabannya karena kalau aku sih karena biasanya promosi. Aku kan dari analis perkara peradilan. Alhamdulillah kemarin keterima, lulus ya untuk ikut ujian, akhirnya jadi calon hakim statusnya sekarang. Berarti dari APP naik jadi calon hakim, kan ada promosi mau menjadi hakim tuh, otomatis dipindahkan ke tempat satuan kerjanya. Kenapa dipindahkan ke satuan kerjanya di luar pulau dari Kalimantan? Kebetulan aku tuh di Kalimantan tuh PA Tenggarong itu kelas 1B. Jadi kelas 1B itu perkaranya itu sekitar 2000-an. Dan kalau untuk mau belajar lebih banyak dan variasi perkaranya, alangkah baiknya ditempatkan, karena ingin menjadi hakim itu ditempatkan di satuan kerja yang perkaranya 4000-an ke atas. Nah, salah satunya dipindahkan ke Pengadilan Agama Purwodadi di Jawa Tengah ini karena tahun 2023 perkaranya itu ada sekitar 4000-an sekian gitu. Jadi kenapa kok bisa dipindah satuan kerjanya? Ya pertama jawabannya karena aku promosi gitu ya. Jadi calon hakim. Nah, bagaimana? Salah satunya waktu itu aku perpisahan. Kalau teman-teman yang ngikutin di Instagramku ya, Rifki Al-Bukhari, itu aku pindahnya itu ada 4 orang. 2 diantaranya ini hakim ya. Jadi hakim namanya hakim senior ya, dia dipindah gitu karena udah 5 tahunan di Pengadilan Agama Tenggarong, udah cukup lama itu, akhirnya dia dipindah ke Pengadilan Agama Samarinda. Selanjutnya ada salah satu hakimku, dia naik dipromosikan jadi wakil ketua pengadilan agama. Dari hakim biasa dia naik jadi wakil ketua pengadilan agama di Buntok ya, di Buntok kalau nggak salah, di Kalimantan lah, dari Tenggarong. Nah, jadi itu salah satunya. Kalau kalian biasanya mau naik jabatan, misalkan APP, teman-teman ikut tes PP misalkan untuk menjadi panitera pengganti. Nah, itu kemungkinan besar akan dimutasi ke, misalkan teman-teman sekarang analis perkara peradilan di tingkat 1 di Pengadilan Agama kelas 1A atau kelas 1B, itu bisa dimutasi ke Pengadilan Agama kelas 2. Kenapa? Ya untuk belajar dulu di Pengadilan Agama kelas 2 ya. Jadi kenapa kok bisa dipindah? Ya karena ada promosi gitu ya. Terus lalu anak dan istri apakah ikut diboyong? Tentu pasti akan diboyong, cuman ada berbagai macam cara ya. Ada temanku yang dia dari hari pertama ke tempat satuan kerja baru itu sudah bawa anak dan istrinya. Ada juga yang sebulan dulu di sini gitu ya. Kalau aku kemungkinan nanti mungkin setelah Lebaran ya. Jadi datang dulu sendiri, ngelihat kondisinya, tempatnya, kosannya nyaman apa enggak, terus boleh bawa istri apa enggak, terus ya kita ngelihat dulu ya. Sudah ada motor karena bakal bisa bantu istri jalan-jalan gitu kan. Dan itu ada beberapa pertimbangan yang istriku nanti aja dulu datangnya. Nah, jadi biarkan aku aja dulu. Nah, itu salah satunya ya. Lalu misalkan istri punya pekerjaan di tempat sebelumnya, lantas bagaimana? Nah, jadi seperti ini. Resiko ketika kita mengambil kerja di Mahkamah Agung, dimanapun kita ditempatkan, kita harus ready, udah siap. Kebetulan dulu istriku dia punya pekerjaan di Balikpapan. Aku keterima di Pengadilan Agama Tenggarong. Akhirnya kita diskusi bagaimana alangkah baiknya, karena menurutku ketika terpisah 2 insan gitu kan, mudaratnya mungkin akan lebih timbul dibandingkan dia terus bersama
terus. Jadi menurutku sih, Dek, gimana kalau kamu udahlah di rumah aja, fokus di rumah aja, hahaha di rumah aja, itu insya Allah gaji dari Mahkamah Agung ini cukup. Kalau kita nggak flexing, kita hidup biasa-biasa aja, insya Allah cukup dan berlebih gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau istriku ya resign dari kerjaannya. Terus banyak pula yang statusnya kayak aku gini, suaminya jaksa, ya suaminya di PLN, suaminya punya kerjaan di karyawan swasta juga, mau nggak mau terpisah. Jadi biasanya kalau mereka yang terpisah ini ya ada momen-momen misalkan lebaran bahwa dia bisa ketemu, atau bisa ketemu misalkan sama-sama, di satunya di Ternate, satunya di Samarinda, ketemuannya di Makassar ya. Sama-sama naik pesawat tuh ke Makassar, biar ketemuannya di situ. Ya itu salah satu LDR mau nggak mau gitu ya. Itu salah satu beberapa gambarannya. Nah, terus lalu abang beli motor di Purwodadi sulit nggak? Soalnya aku dengar-dengar kalau beli motor tidak sesuai domisili KTP sekarang ada sulit. Kalau aku kemarin gampang ya, aku hari pertama datang besoknya aku langsung beli motor gitu. Pertama kalau beli motor, kalau aku sih belinya di Facebook. Terus kalian bisa lihat nih, kalau aku ya tips aku beli motor, pertama aku beli di Facebook, terus kamu lihat foto profilnya, dia itu ada jualan apa aja gitu loh. Misalkan dia jualan motor banyak, nah berarti dia ini pemain, maksudku pemain, dia ini showroom, atau ya memang dia sudah biasa jual beli motor. Cuman kalau aku kemarin aku cari yang perorangan, resikonya lebih tinggi sih. Kalau showroom kan biasanya barangnya memang bagus ya. Nah tapi kalau perorangan, menurutku kalau perorangan nih, jadi dia misalkan aku mau pindahan nih, cepat butuh, daripada dia pindah misalkan kayak aku di Tenggarong kemarin. Misalkan aku orang Jawa, jadi gimana caranya ya motorku asal kejual aja lah. Mungkin motorku yang sekarang kalau aku dipindah Kalimantan lagi ya, siapa yang mau beli ya, menghasilkan uang ya aku tinggal gitu. Nah kebetulan aku ya lebih nyari yang kayak gitu, yang apa, yang mereka lagi pengen pindah kerjaan, dijual motornya ya aku beli gitu. Alhamdulillah sih bagus ya, masih bagus ya, aku bawa ke bengkel gitu masih bagus. Terus dilihat banyak motor-motor murah di sini, cuman terkait kayak STNK only atau BPKB only ya, saranku ya karena kita anak hukum ya surat-suratnya lengkap, kalau perlu ada faktur ya, ada kwitansi belanjanya dia. Nah jadi seperti itu yang dilihat. Terus kemudian tipsnya lagi sih buat kalian, misalkan karena kita nggak tahu ya daerah sini pasarannya berapa ya, kalau mau datang ke showroom datang aja tanya, motor ini berapa harganya, motornya ini misalkan, oh motornya di sini rata-rata Vario tahun 2011 itu masih 8-9 jutaan gitu ya. Padahal 2011 itu, padahal motor lama itu kan. Nah, aku datengin 4 showroom di sini sekitaran segitu, ada yang 7 tapi 7 sekian. Nah, akhirnya sama orang ini ya dikasih harga 6 jutaan sekian. Ya udah gas aja gitu ya, karena motor itu penting, jadi gampang. Terus kebetulan kemarin motornya ini STNK-nya itu mati nanti di bulan Maret. Akhirnya aku ngurus dulu ke perpanjang STNK, jadi ada kayak SIM mobil keliling gitu, bisa ngurus perpanjang STNK. Dan alhamdulillah aku cuma main KTP ku asli aja gitu. Main KTP ku asli, ditanya, loh orang Kalimantan Timur pak? Iya pak, aku bilangin baru sekitar belum sampai seminggu pak di Purwodadi baru beli motor, jadi mau memperpanjang STNK. Udah bisa, bayarnya 250 kan, ada di belakang STNK itu kan ada rincian biaya gitu ya, itu seperti itu. Mungkin ya lebih 30.000 ya mungkin untuk print kertasnya ya. Jadi ya aman-aman aja sih menurutku, mau KTP mana. Dan aku dulu juga di Tangerang juga kayak gitu sih, pakai KTP kita aja juga bisa, aman-aman aja. Terus oh iya satu lagi, dulu waktu mendaftar di Mahkamah Agung, KTP abang dan domisili abang di mana? KTP ku itu di Balikpapan, domisiliku di Balikpapan. Penasaran kenapa dapat di Tenggarong? Ya menurutku kenapa aku dapat Balikpapan sama Tenggarong tuh sekitar 3 jam lah. Kenapa nggak jauh-jauh banget gitu ya? Menurutku yang pertama sih, aku sih berharapnya di Balikpapan ya, karena Kalimantan Timur itu cuma 11 orang kayaknya yang keterima. Aku berharapnya sih Pengadilan Agama Balikpapan, tapi ya ditempatkan di Tenggarong itu nggak jauh-jauh dari Balikpapan ya, karena pertama menurutku domisili yang aku tulis itu di Balikpapan. Terus yang kedua, istriku masih bekerja di Balikpapan ya. Istri masih kerja statusnya waktu itu, terus masih belum punya anak, jadi
Kenapa ditempatkan Tenggarong? Kayak karena mungkin Mahkamah Agung mempertimbangkan istriku ada di Balikpapan, jadi bisa buat pulang lah seminggu sekali gitu ya. Karena cuman beda 3 jam aja. Ya itu ya, mungkin kamu ditempatkan nggak jauh-jauh dari domisili. Menurutku analis perkara peradilan tahun 2023 ini nggak jauh-jauh, karena merupakan salah satu pertimbangan untuk mengurangi banyak yang mengundurkan diri ya, karena mungkin penempatan yang jauh itu banyak yang mengundurkan diri ya. Semoga kalian nonton video ini nggak tempatkan jauh-jauh ya. Mungkin tuh Gewi bisa menjawab pertanyaannya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya nanti akan aku jawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.